Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu ya. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sapaan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Sang Pemilik kehidupan ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu di pagi ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu di dalam firman Tuhan. Kami sungguh merindukan sapaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan dan urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, di pagi ini kita disapa dalam kebenaran firman Tuhan. Dan natsnya tertulis dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31 demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di pagi ini sebuah pertanyaan reflektif bagi setiap kita yang mendengarkan firman ini. Yang mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Apa jawaban kita? Ini yang perlu jelas bagi setiap kita saat ini. Yesus Kristus telah memenangkan kita dari kuasa dosa dan kematian melalui kasih-Nya yang sempurna di kayu salib. Kita sudah dinobatkan menjadi pemenang. Memang kita adalah orang yang telah dimenangkan atas tipu daya si lawan, yaitu iblis yang selalu berusaha untuk menghancurkan tatanan kehidupan manusia dalam berbagai tipu muslihat. Di dalam Alkitab tercatat bahwa iblis sering memakai keinginan kedagingan untuk melaksanakan misinya, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21 demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, kehidupan yang dikendalikan oleh keinginan daging itu yang membuat kita hidup dalam panduan iblis atau yang kita sebut dengan si lawan tadi. Maka kita harus mampu memastikan bahwa kehidupan kita jangan pernah dikendalikan oleh keinginan daging. Karena itu akan menghancurkan kehidupan kita sendiri. Sahabat GKPS TV yang terkasih, terhadap semuanya itu dikatakan, kuperingatkan kamu bahwa seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam konteks renungan ini, sebuah pernyataan dalam Roma 8 ayat 14 menyatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Artinya, hidup pemenang sebagai anak Allah, hidupnya harus dipimpin oleh Roh Allah, bukan lagi dipimpin keinginan kedagingan, hawa nafsu, kemarahan, perselisihan, dendam, dan yang lainnya, yang membawa manusia itu kepada maut dan kehancuran. Sahabat GKPS TV yang terkasih, terakhir ini kita menyaksikan potret yang sangat menyedihkan di negara kita yang kita cintai ini. Beberapa hari setelah kita merayakan kemerdekaan Republik ini yang ke-80 tahun, yang dirayakan dengan berbagai pesona. Seharusnya kita menikmati rasa kemerdekaan dengan sukacita dan damai sejahtera. Terbebas dari segala bentuk penjajahan, perbudakan, dan ketidakadilan. Namun apa yang kita alami sampai saat ini? Potret ketidakadilan, arogansi para pemangku jabatan menjadi pemicu berbagai kemarahan yang berakibat fatal bagi rakyat. Nyawa melayang, kehancuran di mana-mana, orang miskin semakin miskin, dan keterpurukan akan mewarnai masa depan jika hal ini tidak segera diperbaiki. Kita sangat menyayangkan tindakan anarkis
oleh para penyusup yang mungkin menginginkan negara kita keos, hancur berkeping-keping. Dan jika itu terjadi, maka sang si lawan atau kita sebut si iblis akan bersukaria atas kehancuran negara ini. Sungguh sangat mengerikan. Rakyat saling membunuh. Di pihak lain ada orang yang senang menyaksikannya. Sehingga dengan berbagai cara atas nama ketidakadilan diserukan. Tapi sekaligus juga menjadi pelaku ketidakadilan bagi masyarakat. Kita sungguh menangis melihat ini. Apakah ini namanya penyuara keadilan ketika yang terjadi justru chaos? Karena sesungguhnya jika seruan akan kehendak Tuhan, esensinya adalah menghidupkan, bukan justru mematikan. Memang salah tetap harus salah dan harus diperbaiki. Namun perbaikan harus dimulai dari diri sendiri. Setiap orang, siapapun dia, apapun jabatannya. Sehingga tujuan pertobatan adalah kehidupan yang lebih baik. Bukan menyengsarakan dan mematikan rakyat. Untuk itu firman Tuhan saat ini menyapa kita dengan pernyataan dan juga pertanyaan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Kita telah dimenangkan dalam kasih Kristus. Menjadi pemenang harus mampu mengalahkan segala bentuk perbudakan kedagingan. Dan harus selalu menyuarakan keadilan kebenaran dalam kasih Tuhan. Seperti yang Tuhan inginkan bagi setiap orang yang beriman. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, pemerintah adalah hamba Allah sebagai pemegang mandat Missio Dei, misi Allah. Misi Allah itu adalah hidup dalam kasih dan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Setiap pemerintah atau pemimpin di semua lapisan harus menyadari dan menghidupi bahwa keterpanggilannya sebagai pemimpin adalah pemimpin yang dipimpin oleh Allah. Yang harus melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kelompok atau golongan tertentu, bukan juga ajang cari harta karun duniawi yang bertindak arogansi semena-mena dalam berbagai bentuk yang mengakibatkan rakyat terus menderita dan sengsara. Maka seharusnya pemerintah atau pemimpin adalah orang yang berhikmat, berintegritas, sesuai kata dengan perbuatan, dan melakukan apa yang menjadi mandat suruhan Allah. Mempedomani kehendak Allah yang dituangkan dalam kebijakan, peraturan, dan tujuannya adalah mensejahterakan rakyat sehingga hidup damai sejahtera. Maka renungan ini mengingatkan kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Maka kehendak Allah yang terus memandu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seperti dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan jangan kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jangan lagi dikalahkan oleh kedagingan, tapi mari kita tetap menjadi pemenang. Mempertahankan kemenangan lebih sulit daripada meraih kemenangan. Bagi gereja GKP bulan September adalah bulan Olop-olop atau pesta iman, di mana Simalungun telah menerima Injil sejak 2 September 122 tahun yang lalu. Artinya Injil telah memenangkan orang Simalungun dari kehidupan kegelapan ke dalam terang firman Tuhan. Sesungguhnya orang Simalungun dan GKP sudah menghidupi Injil, menjadi landasan hidup yang benar, sehingga kehadirannya selalu membawa damai sejahtera dimanapun dia hadir. Ini yang menjadi capaian kita yang sesungguhnya. Gereja hadir sebagai representasi Allah dalam firman-Nya. Hadir memberi kehidupan damai sejahtera di bumi ini, termasuk bagi Indonesia. Kehidupan kekristenan harus menjadi role model bagi kehidupan berbangsa, bertanah air. Karena Allah sendiri sumber hikmat dan hidup menjadi berkat. Setiap anak-anak Tuhan yang diberi kesempatan sebagai pemimpin di negara ini harus menjadi teladan dalam hidup yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik dalam keluarga, gereja, masyarakat. Jadilah pemenang dalam kasih Tuhan. Kalahkan
kejahatan dengan kebaikan. Penderitaan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi Yesus telah memenangkan kita dan kita menjadi sahabat baginya untuk melakukan kehidupan yang penuh kasih. Terpujilah Tuhan selamanya. Marilah menjadi seorang pemenang dan nyatakan kasih Tuhan. Lawan iblis, mari menang di dalam kasih yang sempurna. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Hidup kami ini sempurna di dalam kasih-Mu. Engkau telah memberikan kami dan memperbuatkan kami sebagai pemenang yang mampu mengalahkan segala kedagingan yang sering dikendalikan oleh iblis, yang membuat kami hancur, menderita, dan bahkan hidup dalam maut. Tuhan, firman-Mu nyata. Biarlah kami tetap dalam panduan Roh-Mu. Roh itu yang memandu hidup kami, supaya hidup kami tetap sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, sesuai dengan firman-Mu kami akan menghidupinya. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. You are my hiding place.
KPS TV.